Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian semua para cewek cowok yang sudah setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Sagittarius di hari ini tanggal 3 November 2022. Seperti apa gambarannya tentang kehidupan kamu, karir, usaha, bisnis, dan asmaramu. Kita lihat bersama. Yang pertama untuk kehidupan kamu, ini digambarkan ada seseorang yang sedang berjalan di malam hari dan di sebelahnya ada kuda. Sagittarius, kalau sesuai dengan gambaran kartu ini, itu kamu harus berhati-hati karena kamu itu kan ada kerasnya, kamu juga orangnya sangat enak kalau bicara, kadang juga ceplas-ceplos, kadang ada orang yang merasa tersakiti. Nah, kalau kamu nggak hati-hati, banyak sekali nanti musuh kamu yang nggak suka sama kamu. Tapi kalau kamu hati-hati dalam bicara, walaupun kamu bercanda, biasanya Sagittarius kan pintar bercanda. Setiap canda kamu harus ada batasnya, jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau kamu bisa menjaga mulut kamu, karena mulut itu tidak bertulang. Nah, kalau misalnya salah ucap, itu orang bisa sakit hati, dan kalau sakit hati maka dia bisa balas dendam. Hati-hati. Ini digambarkan ada kuda putih, artinya kamu harus ingat, hati-hati jangan sampai kamu salah ucap yang sehingga menyakiti orang lain. Kalau kamu bisa menjaga lidah kamu, maka kamu akan selamat. Apapun yang kamu jalankan selalu lancar ke depannya. Oke. Selanjutnya untuk masalah ke karir kamu seperti apa? Untuk kamu yang tipe pembosan, ini digambarkan yaitu ada Six of Swords, yaitu ada 6 pedang. Jika kamu bekerja di kantor kamu, prospeknya sudah bagus, juga kedepannya kelihatannya kamu dinaikkan jabatan, gajinya masih bisa naik, dan kamu suka, nyaman, ya silahkan lanjutkan. Tapi untuk kamu yang saat ini mungkin kerja di tempat sudah jauh, nggak nyaman, temannya pada toksik semua, temannya pada nggak ramah, saling bersaing, pokoknya nggak enak lah di kantor kamu, dan kamu sudah nggak betah lagi, maka di kartu ini digambarkan nggak apa-apa jika kamu resign dari sana dan cari yang lainnya. Kalau kamu mau resign dan cari yang lainnya, ada suatu harapan kamu akan diterima di suatu tempat di perusahaan yang lain, dan kelihatannya perusahaan tersebut ada prospek kedepannya. Mungkin kamu di sana akan gaji lebih tinggi, juga naik jabatannya, dan kamu nyaman di sana. Jadi kartu ini menggambarkan bahwasanya kamu yang nggak nyaman di kantor kamu, ada baiknya kamu pindah kerja di tempat lain. Selanjutnya untuk kalian yang punya usaha bisnis, ini digambarkan ada Two of Wands. Kalian punya usaha bisnis, kalian harus fokus pada satu usaha yang sudah mulai menghasilkan. Usaha-usaha yang lain yang kurang menghasilkan dikesampingkan dulu. Jika kamu fokus, maka usahamu akan semakin besar, lancar, dan juga laris, dan akhirnya bisa mengantarmu pada kesuksesan. Tapi kalau kamu nggak fokus, maka bisa juga usahamu akan stagnan. Ini digambarkan Two of Wands atau dua kepala burung. Artinya kamu harus fokus memilih salah satunya, jangan dua-duanya. Kecuali jika modalmu besar, kamu bisa menjalankan semua. Kalau modalmu masih pas-pasan, jalankan salah satunya dulu. Nanti ketika punya banyak modal, usaha yang lainnya juga dijalankan. Oke? Dan selanjutnya untuk kalian yang single seperti apa? Ini digambarkan The High Price, yaitu ada seorang wanita cantik yang sangat bijaksana. Ini bawa kitab dan juga bawa bunga. Di kanan kirinya ada tiang hitam dan putih. Ini menggambarkan bahwasanya dalam kamu berasmara atau mencari pasangan, mencari gebetan, mencari jodoh, kamu harus bisa bijaksana. Jangan hanya sekedar cari yang tampan, mapan, rupawan, dan kaya raya, tapi juga harus cari yang baik hatinya dan juga tekun ibadahnya, yang religius. Begitu pula untuk kamu yang cewek, jangan hanya sekedar begitu pula untuk kamu yang cowok, jangan sekedar cari yang cantik, yang manis, nah, yang mempesona, yang tinggi, yang hidungnya mancung, yang putih. Jangan hanya sekedar cari cantiknya saja, tapi juga carilah selain dia cantik, dia juga baik hatinya, yang solehah. Kalau kamu bisa menemukan itu dan kamu PDKT pada dia, kan
kemudian berhasil jadi pacar kamu, akhirnya kalian menikah, maka kalian nanti akan dapat kebahagiaan yang abadi. Akhirnya dia jadi pasanganmu yang perhatian, penuh kasih sayang, juga mengerti norma-norma agama, mengerti batas-batas agama. Nah, akhirnya hidup kalian jadi bahagia, saling mencintai, saling menyayangi, saling mendukung, nah juga saling menghargai. Akhirnya hidup kalian akan bahagia dunia akhirat sampai surga. Tapi kalau kamu salah pilih, hanya sekedar cari yang cantik atau salah cari yang tampan saja, maka bisa juga yang terjadi kecewa di belakangnya. Kamu cari yang tampan, nah ternyata setelah nanti menikah, nah karena dia tampan, banyak yang ingin merebut pacar kamu atau ingin merebut suamimu. Akhirnya jika imannya nggak kuat, suamimu akhirnya kepencut sama orang lain di luar sana, sehingga pasangan kamu jadi selingkuh dan lama-lama mutusin kamu. Nah, akhirnya kamu menyesal di belakangnya karena hanya cari yang tampannya saja. Begitu pula kamu yang cowok, jangan hanya sekedar cari yang cantiknya. Kalau hanya cantik tapi nggak baik, nah nanti bisa bahaya ketika sudah jadi pasangan, bahkan sudah menikah dengan kamu, punya banyak anak, ternyata dia masih suka selingkuh, masih menanggapi godaan-godaan di luar sana, dan akhirnya kalian jadi bertengkar. Nah, kemudian putus, kamu ditinggalkan padahal anak-anak sudah banyak. Kalau hal itu terjadi, kamu akan menyesal. Jadi kartu ini mengatakan bahwasanya kamu harus bijaksana dalam memilih. Carilah yang cantik, yang manis, dan juga yang baik hatinya dan solehah, dari keturunan yang baik-baik pula. Jangan hanya sekedar yang cantiknya saja. Yang cewek, carilah yang tampan, mapan, kaya, boleh, tapi juga yang baik hatinya, yang bagus agamanya, bagus ibadahnya, agar kalian nanti ketika menikah dia bisa jadi imam kamu, yang bisa membimbing kamu dan bisa menghargaimu, menyayangimu, mencintaimu, mensupportmu, dan akhirnya kalian berdua hidup bahagia selalu di dunia, akhirat surga, selalu bahagia bersama-sama dengan dia. Oke, selanjutnya untuk kalian yang couple seperti apa kita lihat. Ini digambarkan ada the moon, yaitu seorang wanita cantik yang melihat ke belakang padahal dia berjalan ke depan. Ini menggambarkan bahwasannya kamu ketika sudah punya pasangan itu jangan dibanding-bandingkan. Nah, kalau dalam istilah sekarang ojo dibanding-bandingke, ya, kata nyanyian Farel Prayoga. Jangan dibanding-bandingkan. Mungkin dulu kamu pernah punya pacar, karena biasanya Sagittarius itu kan juga mantannya banyak. Sagittarius itu gampang cari pacar, juga gampang putusnya. Akhirnya mungkin di antara pacar-pacar itu ada yang sangat baik, ada yang sangat tampan, sangat cantik. Dan sekarang akhirnya setelah kamu putus sama dia, kemudian kamu dapat pacar baru lagi yang sekarang, ternyata pacar baru kamu yang sekarang nggak setampan yang dulu, atau mungkin tampan tapi nggak sebaik dulu. Dia cantik tapi nggak sebaik dulu, cantik tapi menyakitkan. Nah, mungkin sebagian dari kamu ada yang ngalami itu. Akhirnya kamu terbayang-bayang, terngiang-ngiang sama mantan-mantanmu yang dulu kamu pernah punya mantan yang itu baik sekali, perhatian sama kamu. Ini sekarang punya pacar, ya cantik sih, tampan ya tampan sih, tapi makan hati. Nah, akhirnya kamu selalu termakan hati kamu, nggak enak hidupmu, akhirnya nggak bahagia. Akhirnya sebagian dari kamu bingung. Nah, selanjutnya terserah kamu. Kalau kamu memang mantap, ya lanjutkan, karena hidup itu kan pilihan. Kamu milih yang terbaik atau cari yang paling baik. Nah, kalau kamu salah pilih, ya nanti penyesalan di depan mata atau di belakang kamu pasti menyesal. Nah, mumpung kamu belum menikah, untuk yang belum menikah, kalau sudah menikah ya sudah terlanjur. Yang sudah menikah, pertahankan gimana baiknya, jangan sampai cerai. Yang belum menikah, nah ini ada kesempatan untuk memilih. Kalau kamu sangat mencintainya dan dia masih bisa dirubah, ya kamu harus berusaha merubah sifat dan karakternya dia sehingga dia jadi baik. Nah, kalau dia nggak bisa baik, nah ya itu kan berbahaya buat masa depan kamu. Kamu bisa mutusin dia dan cari yang lainnya. Jangan berat untuk mutusin dia, karena Sagittarius itu gampang mencari pacar, gampang akan berganti-ganti pacar sampai kamu ketemu yang tepat. Jadi jangan hanya satu orang saja. Kalau dia misalnya nggak baik buat kamu, nggak bisa membuatmu nyaman, dia nggak perhatian 100% sama kamu, tinggalkan saja.
karena ketika kamu meninggalkan dia, nanti di suatu saat kamu juga akan ketemu orang baru yang jauh lebih baik dari itu. Karena yang namanya jodoh, pati, rezeki adalah urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Selama kamu masih mau berusaha, Tuhan akan mengabulkannya. Artinya kamu akan ketemu jodohmu juga. Nah, mungkin saat ini kamu lagi putus, atau mungkin gak punya pacar, atau mungkin sudah punya pacar tapi pacarmu nyakitin hati, makan hati. Nah, kalau kamu berani mutusin dia dan cari yang lain, maka kamu akan ketemu juga, ketemu orang yang terbaik dalam hidup kamu yang akan jadi jodoh kamu. Oke? Itulah gambaran buat kalian yang baru sudah Sagittarius di hari ini tanggal 3 November 2022. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.